Oke, kita sambil tunggu yuk. Selamat datang semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali ke IG Live Kreologi oleh Duanyam. Nah, semoga kalian semua yang menyimak di IG Live ini sehat-sehat selalu ya di masa pandemi ini. Nah, sambil kita menunggu, aku mau kenalan nih. Jadi aku Nadine di Kreologi berada di dalam tim modul development dan partnership. Nah, di sharing kali ini untuk semua yang mungkin baru pertama kali kenal sama Duanyam, kenal sama Kreologi, nggak tahu apa sih Kreologi dan Duanyam itu, aku kenalin lagi ya terlebih dahulu. Jadi Duanyam itu adalah merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Duanyam sangat mengerti nih kendala yang dialami oleh UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai dengan pengiriman produk. Nah, untuk Duanyam membagikan pengalaman mereka, maka dari itu terbuatlah Kreologi. Kreologi itu menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu mulai dari komunitas sebagai tempat perkenalan dari berbagai macam pelaku usaha. Kita juga di Kreologi juga melakukan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan, sampai ada aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, dalam kali ini kita kembali untuk sharing bersama UMKM yang berada di Indonesia. Nah, jika ada selama live ini berlangsung, bila ada yang mau bertanya, langsung lo boleh banget ketik di kolom komentar atau juga bisa drop in melalui question box. Nah, mungkin sambil kita menunggu sebentar ya untuk Kak Susan dari Ratia Handmade untuk request join. Halo semua, terima kasih. Ya. Sebentar ya. Oh. Aku udah invite Kak Susan untuk join di dalam live ini. Halo Kak Susan, selamat malam. Ya, selamat malam. Kak Susan dengan jelas kan ya suaranya ya? Ya, sebentar. Iya, jelas sih. Oke. Kak Susan apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik. Kak Nadine gimana nih? Iya, Kabarnya juga. saya juga kabarnya baik. Terima kasih. Nah, kita nih hari ini santai aja, Kak. Kita mau sharing tentang Ratia Handmade. Kita mau berbagi kayak, aduh apa sih Ratia Handmade? Apa yang dijual dan gimana cara pembuatan uh, uh, produk di Ratia Handmade. Nah, mungkin untuk memulai dari Kak Susan, boleh memperkenalkan apa itu Ratia Handmade, lokasinya di mana, dan latar belakang kenapa Ratia Handmade itu didirikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadine. Selamat selamat bertemu teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Susan dari Ratia Handmade. Awal dari dibentuknya usaha Ratia Handmade ini awalnya sih karena saya sih sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang otomatis di kegiatannya di rumah terus. Uh, kita nyari kegiatan nih, ini gimana nih buat ngisi waktu di rumah gitu kan. Jadinya kita search mulai mencari-cari kegiatan apa yang kira-kira cocok nih buat saya. Bisa ngurus anak juga, bisa ngerjain kerjaan rumah juga gitu, tapi sambil berkarya gitu ya. Nah, kemudian
saya sama suami sih, berdua sama Hmm, suami. oke. Kita awalnya itu di bikin-bikin handicraft kecil-kecil gitu ya, Oke. kayak gantungan kunci, terus tempat pensil. Kita awalnya dari kain vel. Hmm. Dari kain felt itu kita kasih namanya, nama saya sama suami. Nah, kemudian setelah beberapa tahun ini sempat sempat off juga sih beberapa tahun. Kemudian kita mulai lagi tahun 2014. Kita Hmm. mulai lagi, mulainya kita pakai nama Ratia. Itu ngambil dari nama anak-anak saya, Rasya Oh. dan Mutia gitu. Wow. Yang gampang aja gitu ya. Iya. Jadi, jadi biar gampang apa nih namanya, ya insya Allah lah mudah-mudahan ada rezekinya juga kan dari Iya. anak-anak gitu ya. Jadinya, jadi saya kasih nama Ratia aja, anak laki-laki saya dan anak perempuan saya. Itu awalnya sih dari situ. Ya Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar 7 tahun berarti ya. No, udah lama Kayak juga ya. ya sedikit-sedikit lah, tapi masih usaha rumahan sih ini juga. Jadi Mm-mm. karyawan juga belum begitu, belum belum ada sih sebetulnya. Cuman ada kadang kalau misalnya eh, ininya orderannya lagi banyak, kita biasanya ada yang bantuin. Oke, Jadi berarti itu kalau kadang gini. oke, wah menarik sekali nih ya dari awal kecil-kecilan iseng ya nyari Iseng kegiatan. awalnya iya isi waktu. Ini berarti bagus banget dalam memanfaatkan waktu luang, waktu yang ada. Habisnya kan nggak ada kegiatan sama sekali kan kita mau ngapain ya Mbak ya Iya. di rumah terus gitu kan. Nah, kalau Iya. nah berarti kan awalnya Kak Susan pakai ini ya, apa kain flanel ya tadi untuk buat Ya. buat keychain kecil-kecil. Nah, apakah ada sekarang nih macam-macam produk yang mungkin awalnya dari keychain. Kak Susan sekarang macam-macam produk yang dijual di Ratia Handmade itu apa aja ya bisa terus kayak apakah Ratia Handmade juga punya cuma jualan atau ada punya workshop? Itu boleh diceritain sedikit nggak, Kak? Iya. Awalnya sih kita bikin-bikin yang kecil-kecil ya kayak Mm-mm. food gitu. Karena kan saya juga nggak begitu ahli menjahit sebetulnya gitu. Cuman Mm-mm. dasarnya sih bisa insya Allah gitu ya. Jadinya kita cari yang gampang-gampang dulu produknya. Awalnya sih yang bikin pouch kayak gitu. Terus Mm-mm. sekarang sih alhamdulillah sudah mulai berkembang ke bikin-bikin tas. Oh, bikin tas Bikin ya tas itu sekarang. kita ya. Ini Wah, contohnya ya. wah bagus juga ya. Contohnya ini ya. Dari Jadi kayak keychain kayak gini kecil ya. sekarang. Dari ini dari kain-kain ya. Saya sih Mm-mm. biasanya dari kain, jadi belum belum ada yang dari kulit yang itu karena mungkin mesinnya juga kita sesuaikan ya. Di Mm-mm. saya masih mesin kecil, jadi belum belum kuat dipakai buat yang berat-berat kerjaannya. Jadi Oke. seperti ini tas-tasnya. Ada Wah, ini bagus juga juga tuh. kita variasikan sih dengan, nah kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan, Ini tote, kelihatan. tote bag yang besar gitulah Oh, ini tote bag buat, besar. nah ya, tapi batik gitu ya. Wah, itu kalau Ya, belanja bagus banget tuh. nah iya. Sekarang Tas kan lagi di ini belanja. kan tas ini ya, tas yang reusable, Iya. reusable ya. Jadi, nah seperti ini sih. Wah, bagus Ini juga bisa nih. dipakai harian ya. Kayak Wah. gitu Mbak. Sekarang tuh, jadi ya yang mudah-mudah aja dulu sih ininya, Iya. Oh, gitu begitu. ya. Berarti kan sekarang banyaknya kain karena mungkin tadi mesinnya belum cukup kuat untuk Mm, yang belum support. tebel-tebel ya. Berarti kalau Iya. di Ratia Handmade itu pembuatan apa pengerjaan produknya biasanya tekniknya gimana tuh? Selain mungkin ada mesin jahit nih biasanya, tapi apakah Kak Susan juga menjahit pakai tangan sendiri kah atau ada teknik yang Kak Susan ikuti? Mm-mm. Biasanya sih kalau misalnya kita aplikasikan dengan teknik lain ya, seperti Mm-mm. sasiko, makrame gitu, kita sih ada teknik
yang kita aplikasikan ya. Jadi Mm-mm. betul-betul handmade gitu. Hanya saja mungkin kita terapkan di tas yang kita buat. Ya kalau jahitnya sih jahit biasa aja sih. Paling kita tambah buat variasi-variasinya aja. Oh iya tuh. Nah, berarti kan tadi mulanya dari flanel, sekarang udah Mhm. pakai kain-kain batik ya, Kak. Nah, Mhm. mungkin selain itu apakah ada bahan baku yang Kak Susan pakai? Dan Kak Susan sendiri gimana tuh cara mendapatkan bahan baku tersebut? Apakah Kak Susan sendiri yang mencari atau Kak Susan ada supplier tersendiri gimana tuh? Mhm. Kalau bahan utamanya sih insya Allah di Bandung ini banyak ya, banyak Mm-mm. sekali saya domisili kan di Bandung ya. Jadi Mm-mm. Bandung tuh insya Allah sih udah lengkap kalau untuk bahan dasar dari pembuatan tas ini. Hanya saja kalau misalnya kita mau eh, aplikasi dari kain-kain yang lainnya, seperti yang tadi Mm-mm. itu ada impor ya, Oh ini yang ya. dari luar ya. Nah itu kita ada suppliernya di Jakarta gitu. Oh, Jadi oke. khusus beli-beli kain-kain yang agak bagusan yang di Bandung nggak ada, kita Iya, iya. kita ini kan dari Jakarta. Mm. Ah, oh gitu. Berarti kalau misalkan Kak Susan bisa ceritain nggak proses produksinya tuh kayak gimana sih? Kan tadi berarti untuk tas linen harus ini nih Mm. pesan dari Jakarta, tapi mungkin ada beberapa yang bisa ditemukan di Bandung. Nah, apakah Kak Susan selalu order banyak? Apakah tergantung orderan kakak? Gimana tuh? Untuk menyiapkan semua kain-kainnya. Ya, kalau bahan-bahan sih sedikit-sedikit kita stok ya, Mm-mm. tapi nggak banyak juga sih, hanya item-item tertentu lah yang kira-kira lagi tren di pasaran ya. Jadi kita Oke. stok, kita stok sedikit lah, nggak banyak karena saya juga masih ininya belum belum produksinya juga belum banyak banget, kecuali Mm-mm. kalau memang ada orderan yang khusus untuk biasanya sih kalau yang banyak sampai ratusan itu untuk souvenir kayak gitu, Oh, goodie oke. bag ya, karena kita kan nerima juga ya pemesanan Mm-mm. untuk souvenir dan goodie bag Oh, kayak berarti, gitu kan. nah Mhm. berarti, oh tadi kan untuk pembeliannya sendiri berarti di stok dikit-dikit. Nah berarti Mhm. tadi kalau nggak salah juga berarti Kasusan sekarang belum memiliki tim ya? Jadi ini Belum. semuanya Kasusan yang melakukannya. Iya, Wah, repot sendiri sebetulnya. wah tapi keren loh Kasusan sekarang semuanya bisa jadi gitu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan sih bisa bisa terus ya. Dan Mm-mm. cita-citanya sih ke depannya sih pengen pengen lebih besar lagi dan bisa merekrut karyawan lah gitu ya. Jadi nggak segala dikerjain sendiri gitu kan, karena Iya, memang repot banget kan. Udah produksi, nyari bahan, kemudian juga sosial medianya juga gitu kan dihandle sendiri, jadinya wah kadang nggak ke handle ya. keren banget tapi Kasusan. Untuk kalian yang lagi nonton, kalau misalkan ada pertanyaan untuk Kasusan tentang Ratia Handmade, boleh lo langsung di komen, nanti kita langsung menjawab. Nah, sebelum itu kan tadi Kasusan udah ngasih lihat tuh banyak contoh-contoh produknya ya, Kak. Nah, Kakak gimana sih cara mendapatkan inovasi desain dan kayak wah produk ini untuk misalkan tadi pouch atau misalkan tas tote bag, oh warnanya mungkin bagusnya tadi warna biru dan memakai kain seperti ini. Itu boleh ceritain sedikit nggak gimana Kak Susan dapat idenya? Ya, kalau ide sih kita biasanya eh, ya searching lah ya. Ini kira-kira nih yang lagi trennya sekarang tuh apa, terus model tas kayak gimana. Biasanya sih kita searching memang gitu. Di internet lah, lewat lewat media-media juga. Mm-mm. Kemudian kayak gitu sih, searching-searching aja. Ya, kalau Berarti banyak misalnya liatin warna, apa? Mm-mm. Warna? kenapa?
Berarti banyak Ah, ngeliat di Instagram atau di mana media iya, sosial lah ya iya sih. pokoknya. Buat ide-ide ya. Heeh. Nah, nanti kita kita modifikasi aja sesuai dengan karakter yang kita ini kan gitu. Oh, Kalau oke. paduan warna biasanya saya sama Mm-mm. suami sih suka eh, apa namanya kepikiran gitu ini bagusnya gimana Mm-mm. kayak gitu. Oh, berarti Iya. kayak kalau untuk desain ngeliat-ngeliat media sosial, ngeliat yang oh Mm-mm. mungkin ini lagi tren. Jadi Iya, mungkin nah membuat itu. seperti itu ya. Iya. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih berarti dengan kan kasusan kalau nyari-nyari di media sosial juga melihat dong kayak oh umurnya misalkan kalau seperti aku umur 20-an sukanya tas tote bag gitu. Nah, untuk Iya. Ratia Handmade sendiri tuh target pasar yang dimiliki di mana ya, Kak? Untuk produk-produk Nah, Ratia Handmade. mm-mm. Untuk sementara ini kan kita masih sasarannya sih masih ibu-ibu muda, Mm-mm. ya ibu-ibu lah ya mungkin Mm-mm. ya, dan perempuan gitu karena produk saya itu untuk laki-laki sih masih jarang. Itu juga Mm-mm. ada beberapa sih yang suka nanyain, ini mana sih buat bapak-bapaknya kayak gitu kan. Iya. Cuman kadang ya itu karena kita Ratia masih masih ini ya masih sendirilah otomatis Mm-mm. saya doang gitu kan jadi yang ini aja dulu lah yang saya ini juga apa bisa pakai juga gitu kan yang kira-kira ibu-ibu muda suka. Nah itu Mm-mm. yang kita produksi sih kedepannya sih insya Allah pengennya sasarannya ke mahasiswa juga. Oh iya, Ya, betul. lagi kita godok lagi sih produknya seperti apa. Oh iya, di Bandung nih ya, di kota pelajar Ya, juga banyak pelajarnya Bandung mahasiswa. kan banyak mahasiswanya, jadi Iya. buat target pasar kan lumayan ya Mbak Yanadin ya. Iya, nanti kalau misalkan sudah masuk ke mahasiswa, berarti dipakai sekali langsung Ratia Handmade. Iya, Bisa nah itu banyak, dia. langsung bisa banyak ini pembelinya, tambah banyak. Iya. Kemarin juga sih sempat kerjasama sama eh, Fakultas Psikologi dari Unisba. Hmm, Dia dari oke. panitianya kan ngadain kayak jualan mungkin ya mereka untuk Mm-mm. ngeinin dana. Jadi kerjasama dengan saya yang bikin tasnya gitu. Jadi mereka yang ini, yang masarinnya. Wah, bagus juga ya berarti seperti itu. Udah Mm-mm. mulai berkolaborasi dengan teman-teman Iya. yang lainnya. Nah, kalau gitu berarti sekarang Ratia Handmade eh, jualannya ada di mana aja nih, Kak? Sementara ini sih masih Instagram ya. Mm-mm. Belum belum ke media sosial lain sih. Oh, Rencananya oke. pengen ke e-commerce juga, pengen coba. Cuman ya itu tadi karena saya masih one man show, masih Iya. sendirian jadinya ya pelan-pelan lah insya Allah nanti Mm-mm. di mm-mm. Bisa. Ini nanti pelan-pelan kita dari sekarang di Instagram, terus nanti masuk ke e-commerce langsung nih ya. Berarti ya Iya Handmade bisa insya Allah. memiliki karyawan biar lebih ini Ya, lebih amin banyak mudah-mudahan ya produksinya. teh. Amin. Iya betul. Nah, berarti kayak tapi selama ini berarti kendala terbesar yang Ratia Handmade uh, hadapi berarti karena kasusan sendiri ya bekerjanya. Mm-mm. Iya. Kira-kira selain itu ada apa lagi nggak Kak? Kayak selain sendiri ada apa lagi yang kendala yang ditemui selama ini? Ah, apa ya? Paling sih kondisi sekarang ya COVID Mm-mm. ini Oh iya, COVID ya eh, sekarang. banyak iya banyak toko-toko yang tutup. Jadi Mm-mm. kadang kalau misalnya ada tiba-tiba ada orderan masuk, terus kita perlu bahan, nah itu yang agak susah karena Oh, banyak banyak toko yang tutup, berarti mendapatkan jadinya susah ininya juga. ya, apa bahan untuk membuat produk Ada ini. dampak. Mm-mm, dampaknya. Mm, iya Oh iya. iya. Berarti kalau gini nih, Kak Susan, apakah lebih sering ngestok bahan atau masih atau gimana nih Kak? Karena kan tutupnya suka tidak ketahuan ininya Nah, tokonya. ya, nah itu dia makanya saya stok sih bahannya Hmm. dikit-dikit ya. Ada sih. Jadi kita nggak terlalu kelabakan lah kalau misalnya
ada dadakan orderan masuk gitu. Wah, iya sih itu berarti ini ya salah satu tips untuk menghadapi order di dalam masa pandemi ini ngestok Nah, itu. bahan dikit sedikit. Iya betul. Mhm. Iya, kira-kira Iya, iya. selain itu apalagi nih selama selama pandemi ini yang Kak Susan eh, pelajari untuk selain oke, kita harus di Ratia Handmade harus stok bahan sedikit-sedikit. Tapi apakah ada tips lain nih untuk memaintain penjualan dalam masa Mhm. pandemi seperti ini nih Kak? Ah, iya. Kita sesuaikan ya, kita adaptasi dengan kondisi sekarang aja. Jadi Mm-mm. kalau saya kan di bidang tas sebetulnya gitu, tapi Mm-mm. karena lagi pandemi sekarang ini kan orderan tas itu agak berkurang. Mm-mm. Jadinya ya kita sesuaikan saja produk kita. Jadi saya juga produksi masker juga gitu dan Oh alhamdulillah sih iya iya. banyak banget ya, alhamdulillah pas di awal pandemi ini banyak sekali orderan masuk gitu yang masker ini Oh iya gitu. berarti ya saya Jadi, aku lihat nih kemarin di Instagramnya Ratia Handmade maskernya bagus-bagus banget nih. terima Iya, kasih. berarti sekarang mulai lebih banyak produksi masker ya daripada tas itu sendiri untuk Iya, maintain penjualan. iya. Jadi ya kita sesuaikan aja lah dengan kondisi. Karena kan tidak mungkin juga ya memaksakan Mm-mm. selalu kita. Jadi kita lihat kebutuhan orang aja lah. Orang-orang kan sekarang lagi perlunya masker ya. Mm-mm, iya Jadinya iya. ya kita ikutin aja dulu kondisinya. Biar Iya. survive juga ya, biar ada pemasukan juga kan. Iya, berarti Gitu. ya. Iya. Wah, berarti sekarang nih kan udah pandemi. Apakah berarti Kak Susan tadi ini ya suka dulu apakah suka ada ikut-ikut bazar gitu Kak? Basar suka ikut. Mm-mm. Kebetulan kan saya juga di bawah dinas ya, dinas Mm-mm. Disdagin. Jadi kadang kalau misalnya ada kegiatan dari dinas, kita insya Allah suka ikut juga sih, suka ikutan ini. Dan kemudian juga kalau di Ratia juga saya suka ngasih workshop juga. Jadi kalau Begitu. misalnya ada yang mau belajar, Mm-mm. kalau ada yang mau belajar bikin-bikin, insya Allah kita layani juga gitu. Wah, Waktu menarik itu sih banget. sempat Heeh. sempat beberapa kali kerjasama dengan POMG di sekolah-sekolah. Jadi mereka ngadain kegiatan untuk ibu-ibunya sambil nunggu di sekolah, nunggu anaknya, ibu-ibunya sambil belajar jahit-jahit gitu, bikin-bikin pouch, bikin tas, Mm-mm. seperti itu. Wah, seru juga Mm-mm. tuh. Itu kasusan sendiri kah yang ini Iya, menyampaikan iya, workshopnya? iya, Wah, betul. bagus. Keren juga nih kasusan. Udah buat sendiri, terus like, workshop juga. Mm-mm. Berarti selama pandemi ini apakah workshop juga makin banyak Kak? Atau gimana nih? Ya, kalau lagi pandemi gini nggak ada ya. Kalau Hmm. untuk workshop gitu kita batasi dan memang nggak ada sih. Karena kan sekolah aja di ini ya, Oh di iya iya sekolah ya, lagi kerja nggak di masuk. rumah. Paling Iya. yang online-online aja sih. Ada beberapa gitu yang misalnya minta online, Mm-mm. kita Oh berarti bisa online workshop juga tetap melakukan ya Kak bisa ada. Susan? Iya, iya. Ah, Hmm. oke. Nah berarti kan eh, sekarang pandemi semuanya online nih Kak. Gimana nih Mhm. kayak eh, Kak Susan memaintain kayak harus di Instagramnya Ratia Handmade terus langsung uh, meng- menjalani bisnis online gimana tuh cara Kak Susan adaptasi terhadap itu? Apakah sebelum pandemi juga sudah menggunakan media sosial atau channel online lah sebelum ini Channel, pandemi? iya, channel online ya paling cuma ini ya, apa namanya?
Instagram kan. Jadi memang ya kita atur-atur aja sih waktunya. Jadi ada Mm-mm. waktunya untuk produksi, kemudian waktunya untuk foto-foto produknya juga Oh iya, gitu iya. kan. Terus kita baru uploadnya juga biasanya sih malam ya. Saya Mm-mm. ini walaupun sebetulnya kan harusnya ada jam-jam tertentu ya yang untuk Iya, iya. upload kalau secara pemasarannya. Heeh. Cuman karena saya menyesuaikan dengan waktu yang saya bisa gitu, jadi ya Mm-mm. disesuaikan aja waktunya. Iya. Iya. Nah, ini nih Kak Susan ada satu pertanyaan. Oh, pertanyaan dari Kak Shelfie Kak Shelfie tambahan. Ah iya. Kak, semua barang di Ratia Handmade, apakah ready atau bisa custom, Kak? Oh, tadi kan kayak tadi tote bag-nya, apakah itu misalkan kalau aku mau beli nih, bisa custom nggak, Kak? Nah, Atau sebetulnya gimana? uh, tidak semua ready, tapi Mm-mm, kita juga ada beberapa yang kita siapkan produknya gitu ya. Seperti ini mm-mm, kan ada beberapa yang ready lah seperti tas-tas yang tadi. Nah, kalau misalnya custom sih bisa, tapi kita sesuaikan juga dengan model dan bahannya. Biasanya sih kita oke. tanya mau seperti apa modelnya, kemudian bahannya mau apa kita tanyakan juga. Nah, Oh, baik. terus terus kita lihat juga modelnya apakah saya bisa mengerjakannya tidak. Itu juga. Ya karena kan kita ini otak-atik sendiri ya, jadinya Mm-mm. disesuaikan juga sih dengan kemampuan saya Oh, gitu. begitu. Nah, berarti Hmm. sekarang nih sejauh ini pembeli di Ratia Handmade lebih suka beli ready atau lebih suka banyak kirim order custom, Kak? Eh, Banyaknya sih custom karena Mm-mm. kemarin-kemarin sih banyaknya yang souvenir-souvenir gitu kan berarti ini ya souvenir yang buat reuni-reuni tuh waktu itu Hmm. banyaknya sih gitu. Kemudian ada beberapa juga yang custom misalnya tote bag seperti itu Mm-mm. sih ada juga gitu. Oh, Mhm. berarti yang paling banyak di custom tuh souvenir ya? Souvenir kayak gimana tuh, Kak, produknya? Eh, Biasanya sih kalau souvenir buat reuni kan biasanya Mm-mm. tote bag ya, tote bag Mm-mm. yang buat goodie bag seperti itu. Nah, Oh, kayak kemarin tuh SMA 3 Bandung juga ngeinnya ke kita sampai 500 ini gitu ya, oh, 500 tas. Mm. Dan kita, ya saya sama suami aja kerjanya lembur gitu, oh berarti walau sama walau dibantu lima ya. ratus walau 500 order masih berdua suami nih, Kak, Iya, pengerjaannya. ada suami bantu motong-motong biasanya. Terus saya ada juga sih yang bantuin jahit juga. Hmm. Akhirnya kalau misalnya sampai sebanyak itu sih saya minta bantuan juga karena nggak bisa dihandle sendiri ya Iya. kalau sampai sebanyak itu gitu. Oh, berarti kalau sudah order lebih banyak, kayak orderan souvenir, souvenir yang banyak tuh langsung bekerja sama dengan pengrajin lokal juga, penjahit Ada, lokal ya. ya. Mhm, mhm. Di sini kan tetangga tetangga di sini juga kan ada biasanya suka ada kegiatan ibu-ibu tuh. Nah, Mm-mm. jadi saya minta tolong ke mereka gitu yang buat buat bantuin yang kecil-kecilnya lah, yang misalnya nyambung apanya gitu. Jadi, Wah, eh, menarik juga nih. Wah, iya nih. Tadi berarti banyak custom ya tote bag gitu berarti. ya Kalau misalkan biasanya gitu sih. selain tote bag, apakah pernah ada tuh Kak order-order custom selain tote bag? Ada tas-tas yang daily bag juga sih ada. Hmm. Jadi kan biasanya mereka ngelihat nih sekarang lagi musimnya kayak gini, bisa nggak dibikinin yang kayak gini kayak gitu. Jadinya ya selama saya bisa ngerjain sih modelnya, insya Allah sih saya kerjakan gitu. Oke, iya nih. Berarti Kak, iya nih. Berarti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh loh. Kita masih menerima pertanyaan untuk kasusan seputar Radia Henry.
Oke. Nah, berarti uh, tas custom. Berarti kalau misalkan masker juga biasanya sekarang apakah ada pernah custom atau semuanya ready tuh, Kak? Ada beberapa yang custom juga. Biasanya gini, kita siapkan dulu motifnya, motif yang Hmm, ada. Nanti kalau misalnya kita siapkan juga sih yang ready, tapi kalau misalnya udah kehabisan ya otomatis mereka misalnya pengen motif ini baru kita buatkan gitu. Kalau yang udah habis stoknya ya. Seperti mm-mm. itu aja sih. Jadi disesuaikan sama bahan juga yang ada di kita ya. Jadi kita keluarkan dulu motifnya seperti apa, terus Oh, model-modelnya dan seri-serinya gitu. Jadinya orang-orang kan gampang milihnya. iya. Biar nggak terlalu Hmm. kasusannya juga Mm-mm. nggak terlalu susah ya. Iya, nah itu dia. Nah, berarti Hmm. nih Kak Susan kan sekarang berada di komunitas kreologi ya, Kak. Nah, Ya, boleh cerita sedikit nggak, Kak? Kenapa nih? Apa motivasi Kak Susan untuk bergabung bersama komunitas kreologi dan sejauh ini selama bergabung di krea, krea- komunitas kreologi, apa saja yang sudah didapatkan untuk Kak Susan sendiri dan untuk Ratia Handmade? ya. Alhamdulillah sih dari bergabung dengan Kreologi ini saya ya sedikitnya terbantu juga ya dari manajemen seperti itu. Kemudian juga ya sharing suka ada sharing-sharing Mm-mm. kan dari teman-teman di WA group ya. Nah Iya, itu iya. juga saya ngambil pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ini yang udah lebih pengalaman dari saya. Kemudian juga untuk perbaikan produknya. Itu sih banyak sekali manfaatnya ya gabung di komunitas ini. Oh iya. Berarti Kak, Mm-mm. Kak Susan udah berapa lama nih Kak bersama kreologi? Saya sih mungkin terhitung baru ya berapa ya? Mm-mm. Tahunan ya baru gabung sih Mm-mm. 2020 kemarin ya kalau nggak salah. Oh Lupa saya berarti, bulannya bulan apa. iya tapi berarti Hmm. ini ya udah banyak banget menerima di sharing bersama di grup WhatsApp Iya, itu sangat iya, membantu ya Kak. iya, alhamdulillah sih ya. Iya Mm-mm. nih. Kakak mungkin ada ini nggak? Mungkin untuk terakhir eh, ada pesan-pesan untuk para penggiat UMKM lainnya nih, untuk khususnya di dalam bidang kriya, mungkin Ria. punya pesan-pesan nggak Mm. Kak? Pesan saya ya paling teruslah berkaryalah apapun kondisinya ya. Karena Mm-mm. ketika kita ada kemauan, insya Allah ada jalan. Itu aja sih dari saya. Mhm. Pasti ya, Jadi ini tetaplah berkegiatan gitu. pandemi tidak Mhm. bisa ini ya, apa memberhentikan karya gitu. Memberhentikan. Iya, nah itu dia. Tetap pandemi atau Iya, tidak teruslah berkarya. teruslah berkarya. Iya, mungkin kalau Kak Susan ada apa lagi nih mau share tentang Ratia Handmade? Apalagi kira-kira yang masih belum di-share? Apa ya? Kayaknya udah ya. Udah. Iya, iya nih berarti kita sudah mau di penghujung akhir live kali ini. Nah, jika yang kalian semua yang menonton, jika tertarik untuk mendapatkan info lebih banyak atau ingin sharing tentang cara men- mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan yang kalian punya, silakan loh aku ada di pin komen. Silakan bergabung dengan komunitas kreologi Ya, melalui link yang aku sudah tuliskan. Nah, untuk semuanya bagi teman-teman yang mungkin terlambat nih, tadi mau terlambat masuk IG live-nya, terus mau mendengar sharingnya Kak Susan tentang Ratia Handmade, nanti kita akan save IG live ini jadi bisa ditonton lagi dengan pergi ke ininya apa Instagramnya kreologi. Kreologi, dan Kreologi. kita juga Iya. akan upload dalam YouTube Kreologi juga nih. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dan Kak Susan juga udah nih ya share-nya atau
Iya, terima kasih banyak Iya, loh terima ini. kasih banyak loh Kak Susan. Mm-mm. Aku senang banget dengar sharingnya Kak Susan. Dan aku juga belajar, oh nanti mungkin aku bisa lihat-lihat produknya Kak Susan lagi. Mungkin Nah, aku jadi iya, boleh, boleh. tertarik. Boleh, iya. Oke, Terima kasih banyak ya, Kak iya, terima kasih Nadine. banyak Iya, Kak Susan untuk jadi sharingnya hari tim ini. kreologi juga. Iya, Iya, terima kasih sama-sama. semuanya. Sampai bertemu di live berikutnya. Dadah.